Shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan tentang Tuhan menyediakan ya, God will provide. Dari minggu-minggu yang sudah kita lalui, pesan demi pesan, isinya semua teguran. Jadi minggu ini Tuhan menyediakan merupakan angin segar buat kita semua, betul. Ada pengharapan gitu loh. Ya, puji Tuhan. Kita lihat ayat yang diambil dasarnya dari Yohanes 6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yang ke-12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ya. Ini yang menjadi pesan Tuhan. Beberapa hamba Tuhan yang sudah khotbah pun bilang bahwa keadaan ekonomi, ya, keadaan hari-hari ini nggak lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya, ya. Berarti kita menghadapi hari-hari yang cukup berat, ya. Apalagi mungkin yang pelaku bisnis, ya, pasti ngalamin yang namanya kesulitan gitu kan. Nah, belum lagi ditambah dengan gini. Beberapa waktu yang lalu kan kita ngalamin COVID, ya. Ya, 2 tahun ya waktu itu, 2 tahun COVID, dan saya pikir bahwa pemulihan orang-orang yang ngalami kerugian waktu di COVID pun sampai hari ini juga belum selesai loh. Masih ada orang-orang yang sampai hari ini masih ngalamin dampak dari COVID. Ya, kerugian yang banyak, kehilangan. Dan ada banyak hal. Ya, termasuk saya juga uang saya nyangkut. Kalau dianggap misalnya saya punya tabungan 5 koin, ya, yang nyangkut 4. Jadi saya hidup dengan yang satu itu. Nah, dampak-dampak itu ada, dan kadang-kadang sampai dampak itu pun sampai hari ini masih berlipat-lipat yang belum beres, ya. Belum ditambah hari-hari ini yang tidak lebih mudah. Nah, ini kan yang menjadi kekhawatiran banyak orang, yang membuat orang menjadi pesimis gitu, ya. Nah, tapi lewat pesan Tuhan minggu ini Tuhan ingatkan bahwa Tuhan menyediakan. Amin. Jadi waktu hari Minggu saya dengar khotbah ini tuh, waktu saya duduk saya cuma amin. Karena cuma dengan keyakinan bahwa Tuhan menyediakan, artinya Tuhan lagi ngomong bahwa aku sumbernya nih. Apapun masalah yang kita hadapi, aku sumbernya dan aku bisa menyediakan. Nah, kita gak bisa cuma sekedar Tuhan menyediakan, ya percaya gitu. Kadang percaya yang di hati sama yang percaya yang di mulut sampai yang di hati tuh gak berjalan bersama. Nah, tapi kita mesti punya keyakinan juga bahwa yakin bahwa Tuhan menyediakan. Sebenarnya gini, kalau Tuhan menyediakan bukan cuma sekedar bahwa akan dan kita belum pernah ngalamin. Kalau dipikir-pikir sebenarnya hari lepas hari pun sampai hari ini kita bisa melewati COVID pun juga saya percaya itu ada penyediaan Tuhan juga. Nah, tapi kenapa Tuhan kasih kasih dasar ayat firman-Nya bukan dari kisah Abraham dan Ishak yang di mana Abraham mau menyembelih Ishak dan disitulah Tuhan menyediakan domba dan akhirnya ada kata yang disebut dengan Jehovah Jireh gitu, ya. Nah, kenapa bukan pakai ayat itu tapi pakai ayat diambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-11 ini. Nah, artinya dari sini kan kita melihat bahwa pada waktu itu di dalam kisah Yohanes 6 ayat Yohanes 6 ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini urusan yang waktu itu Yesus bilang sama murid-muridnya, ayo kasih makan orang ini. Ini bukan masalah 5.000 orang kan. Anggap aja 5.000 orang dengan pasangannya udah 10.000. Anggap aja satu keluarga ini punya anak satu udah 15.000. Ini urusan di atas 5.000, di atas 10.000 memberi makan. Artinya ada satu kebutuhan yang besar gitu. Dan ini sebuah gambaran yang mungkin hari-hari ini yang kita hadapi seperti itu. Kebutuhan yang besar. Memberi makan 10.000 orang, 12.000 orang. Ini bukan
memberi makan satu keluarga loh. Kalau Yesus bilang sama muridnya kasih makan dua keluarga ini, mungkin masih bisa gitu loh. Nah tapi kan di sini di ayat ini kan dikatakan bahwa waktu itu muridnya bilang bahwa kalau kita nggak ada uang, ya tetap nggak ada uang. Kalaupun sampai ada, dia bilang, kalaupun sampai ada 200 dinar, Filipus yang bilang kalaupun ada 200 dinar pun juga, anggap aja duitnya ada nih 200 dinar. Mau beli di mana? Rotinya mau beli di mana? Nggak ada yang jual, nggak ada pasar. Mungkin udah sore juga, ada tokonya juga udah pada tutup. Ada duitnya juga nggak bisa beli. Artinya ini ada satu kondisi di mana semuanya mentok. Gak mudah sebuah keadaan yang gak mudah gitu loh. Nah ini yang artinya lewat pesan Tuhan ini sebenarnya Tuhan tahu. Tuhan tahu kondisi anak-anak Tuhan yang mungkin dampak dari COVID yang belum beres itu juga menekan ya, membuat orang tertekan. Tuhan tahu, tapi Tuhan bilang bahwa ingat loh, kamu menyembah aku yang aku ini adalah Allah yang bisa menyediakan. Allah yang bisa diandalkan loh. Amin. Amin, amin, amin banget. Nah jadi waktu kemarin Komsel pun juga ada satu orang kesaksian bahwa Tuhan menyediakan katanya anaknya dapat beasiswa. Nah kalau anak dapat beasiswa karena anaknya pinter mah, terus saya bilang kalau anaknya pinter dapat beasiswa mah nggak usah Tuhan menyediakan juga, agama apa juga bisa ngalamin gitu kan. Tapi terus dia bilang, tapi gara-gara COVID beasiswanya ini akhirnya dibatalkan. Artinya kan dia mesti mulai ngulik cari uang untuk membiayai bukan satu anak tapi 2. Nah dari jumlah yang harus dipenuhi dengan penghasilan dia aja rasanya sesuatu yang gak mungkin untuk bisa dilakukan. Nah itu dampak dari COVID itu ya seperti itu. Perhitungan yang kita udah hitung bakal untung nih, ternyata malah rugi, malah habis. Nah, termasuk Stefan ya. Jadi waktu sebelum COVID ini dia mau bikin satu pekerjaan, ada satu proyek bersama satu orang dan setelah dihitung-hitung dia akhirnya memberikan modal ya dan dana. Nah sekian ratus juta dan ternyata baru ngasih modal nggak lama kemudian COVID. Ya udah proyek itu nggak jalan. Nah akhirnya kan Stefan kan minta dong balikin duitnya. Dicariin orang yang ngilang gitu loh. Ngilang. Sampai akhirnya kita ngejar tuh. Ngejar orang ini. Berdua aja sama Stefan ya. Sedih banget sih lagi itu. Ngejar sama Stefan. Ke Soreang. Nah Soreang adalah negara yang belum pernah saya injek gitu loh. Nah bukan Soreangnya aja. Sampai satu yang namanya Gading Tutuka. Pernah dengar gak? Di Soreang ada namanya Gading Tutuka. Itu buat saya tuh sesuatu yang gila ini. Negara apa ini? Gue gak pernah tahu gitu loh. Tapi sama Stefan kita pergi ke sana. Akhirnya ketemu. Nah, jadi walaupun kita doa Tuhan tolong kami percaya bahwa Engkau pasti tolong kami gitu ya. Ada doa yang kita naikin. Tapi kita juga tetap usaha gitu dan cari orangnya. Nah sampai akhirnya ketemu orangnya dan wah udah dengan berbelit-belitnya waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya dia bilang ya udah katanya. Nah kebenaran kan di tempat kerjanya kami kan ada sebenarnya ada gulungan, ada apa sih namanya kain ya. Kain yang masih digulung tuh ratusan gulung. Nah kan dulu kan dia bilang itu bukan punya saya. Nah tapi kan akhirnya waktu kita doa, ayo dong gimana gini. Terus dia bilang, ambil aja kain yang gulungannya banyak itu, yang 200 gulungan itu. Masalahnya bukannya ada kainnya. Nah waktu kita masuk ke COVID itu kan yang kita butuhkan, kita mau makan kan gak bisa dibayar pakai gulungan kain. Kita mau belanja aja ke supermarket kita gak bisa bayar pakai gulungan kain, betul gak? Kita perlu duit. Nah akhirnya ya kita doa lagi. Ya udah doa sama Tuhan, percaya bahwa kalau Tuhan bisa rubah air jadi anggur, Tuhan bisa rubah
gulungan kain ini jadi uang gitu loh. Nah tapi kan cari pembeli, saya sampai pernah minta tolong, Bu Ailing, tolong dong punya temen gak yang mau beli gitu. Ini COVID loh, siapa yang mau beli 200 gulung kalau nggak salah ya, 200 gulung kain ini siapa yang mau beli? Ini orang udah lagi kesusahan semua. Tapi Tuhan luar biasa. Jadi dari waktu dapat pesan bahwa Tuhan akan menyediakan itu jangan ragu. Ternyata Tuhan tuh udah menyediakan jauh sebelum kejadian COVID tuh sebenarnya gulungan kain itu tuh udah ada gitu loh. Nah waktu itu akhirnya ada dong pembeli yang mau beli ngeborong semua kain-kain itu. Kita juga sebenarnya udah khawatir juga nih, wah kain-kain ini kalau nggak ada yang beli nih, kita nggak tahu COVID berapa lama, ini kan bisa jamuran, karena udah nggak diplastikin kan, udah aur-auran, wah ini bisa bahaya gitu loh. Sampai akhirnya ada yang beli, diborong semua. Nah kita yang akhirnya yang didapat kembali uang itu sama ya sesuai dengan apa yang kehilangan yang Stefan Store itu sama, ya lebih dikit lah. Tapi pokoknya intinya kalau Tuhan nyediain tuh nggak mungkin kita sampai rugi. Inilah luar biasanya Tuhan. Nah jadi ya udah setelah kejadian dibeli nih ya, nggak lama kemudian si Pak ini meninggal. Jadi pertolongan Tuhan bisa pakai siapa aja untuk tolong kita loh. Kenapa Tuhan bisa tolong kita? Karena kita ini gini loh. Karena kita ini warga kerajaan. Yang punya tugas sebagai duta kerajaan. Nah jadi kalau warga negara dan duta kerajaan itu kan kita tahu ya dubes yang ada di negara-negara yang diutus untuk ada di negara manapun juga. Itu kehidupan dia tanggung jawab dari negara pusatnya loh. Ini kita mesti menyadari ini. Nggak usah kita sampai mungkin khawatir pada waktu itu, takut gitu ya. Waduh ini mau diapain? Tapi tetap kita mesti ingat bahwa kita punya Tuhan dan Tuhan itu adalah dan kita adalah warga kerajaan surga. Itu satu cara pandang yang harus terus kita ingat bahwa kita adalah warga negara surga dan kita adalah duta yang lagi diutus sama Tuhan di sebuah negara yaitu di bumi ini. Jadi Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Selama gini, yang kita bukan Tuhan engkau menyediakan, gue pengen beli tas brand ini Tuhan, aku pengen beli mobil ini, bukan tentang keinginan, tapi kalau tentang kebutuhan Tuhan pasti sediain. Amin. Nah kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 di sini katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu tentang kerajaan Allah. Jadi hal kerajaan Allah tentang Yesus itu bukan carilah kerajaan Allah berarti mesti ke gereja. Bukan itu. Kerajaan Allah itu, Yesus itu adalah pribadi dari kerajaan Allah sendiri. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya apa sih? Semuanya apa sih? Yang kita butuhin, semua yang kita khawatirin, semua yang membuat kita limbung, semua hal yang kita gak mampu untuk melakukannya. Semuanya itu Tuhan bilang akan Tuhan tambahkan. Kalau apa? Prioritas kita tentang kerajaan. Nah pertanyaannya ada gini, prioritas kita apa nih hari ini? Nah, kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan gini, hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Dan Dia akan memberikan juga semua yang kamu perlukan. Jadi kalau carilah kerajaan Allah bukan tentang Tuhannya aja, tapi kitanya juga dikatakan bagaimana cara supaya kita hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Jadi kalau kerajaan Allah memang lagi ada urusan, ya itu menjadi urusan kita. Bukan urusan pribadi.
Nah sebenarnya saya bawa sebuah ilustrasi ya, coba. Ini. Kadang-kadang kan hidup kita ini seperti gelas ini ya. Di dalam nggak pakai ini. Hidup kita ini menggambarkan tentang kehidupan kita. Kadang-kadang hidup kita itu terlalu banyak, udah banyak hal yang menjadi kepikiran itu. Urusan anak, bayar ini, belum bisa bayar itu. Semua banyak hal yang menjadi yang mendominasi kita sampai akhirnya kita sibuk ngurusin ininya. Ya, nah itu yang namanya kemarin distraksi. Kita terdistraksi banyak hal sampai karena kita sibuk dengan urusan-urusan yang receh ini, yang banyak hal ini yang sangat kita butuhkan. Nah, sampai akhirnya mungkin ya udahlah, mungkin satu-satunya cara cari Tuhan. Nah, kita mulai cari Tuhan. Ya udahlah, udah ikutlah apa cara Tuhan. Kita mungkin perlu doa. Saya pakai ini yang ada di rumah aja. Cari doa. Kita mulai doa, mulai baca Alkitab. Ya, disuruh komsel. Iyalah, udah disuruh komsel tuh. Terus disuruh misalnya mau pelayan, ya udah mulai pelayanan. Nah, waktu kita penuh dengan segala sesuatu yang kita khawatirkan, terus kita mulai libatkan Tuhan. Tuhan gak akan pernah bisa sepenuhnya ada di dalam kita. Nongol. Gak akan bisa. Tuhan hidup sepenuhnya menguasai hidup kita. Karena apa? Kita udah terlalu penuh dengan urusan kita. Nah tapi kan firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah segala sesuatu yang berurusan dengan Tuhan. Mulai kita memprioritaskan dulu. Kalau Yosua bilang, aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Dia mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan, mulai urusan-urusan yang berhubungan dengan Tuhan menjadi nomor satu. Baca Alkitab, doa, semua kita lakukan. Nah Tuhan kan bilang kalau kita memprioritaskan lebih dahulu, maka segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan selesaikan bagi kita. Masuk semua. Nah kenapa selama ini ada banyak kesusahan. Kita sibuk sana, khawatir. Karena kita gak prioritasin Tuhan. Nah jadi inilah yang Tuhan ingatkan. Sama ketika kita dengar kisah Hana ya. Hana juga gitu. Ketika dia pengen punya anak. Prioritas dia apa waktu pengen punya anak? Mau nunjukin nih ke orang. Ke si Penina nih. Bukan dulu aja yang bisa punya anak. Tapi gue. Kalau gue punya anak. Suami gue Elkanah bisa lebih sayang. Kalau gue punya anak. Orang-orang gak akan mencibir aku. Kalau gue punya anak. Gue bisa ini, gue bisa itu. Itu belum sampai. Tuhan lagi sengajanya Tuhan untuk sampai Hana bisa punya cara pandang kerajaan Allah. Tapi waktu dia mulai berpikir bahwa kalau dia punya anak, ini bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan. Jadi lihat semuanya Tuhan akan tambahkan, semua Tuhan akan selesaikan buat kita. Cuma kita seringkali terdistraksi dengan banyak hal. Kita usaha sini, usaha situ. Sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Nah oleh karena itu, lewat pesan ini sebenarnya kita mau belajar. Apa sih namanya prioritasnya Tuhan? Emang gak boleh kerja? Boleh kerja. Tapi tetap prioritas kita adalah Tuhan. Jadi ketika Tuhan punya kerajaan Allah punya proyek apa? Ya udah, kita terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena kita orang kedutaan. Kita diutus sebagai duta kerajaan. Untuk apa? Untuk melakukan prioritas kerajaan negara di mana kita diutus.
Kan sebenarnya gitu. Nah jadi dari pesan dari ayat yang Yohanes 6 ayat yang 11 juga di mana waktu itu cuma satu anak kecil ini yang datang sama Tuhan, yang dia kasih sama Tuhan 5 roti dan 2 ikan. Alkitab gak mencatat gini, berhubung udah dimakan, ya ada sisanya sedikit dan yang sisanya ini dia kasih sama Tuhan, enggak. Yang dia punya hari itu, dia bawa sama Tuhan. Berani gak gitu loh kita, yang apa yang kita punya, udahlah buat Tuhan dulu. Kasih buat Tuhan dulu. Nanti jadi apa, gak pernah tahu jadi apa. Nah seringkali kan kita ya udah datang sama Tuhan, ada sisa waktu buat Tuhan dulu lah, sisanya buat Tuhan. Udah sibuk nih, udah kelelahan, udah capek kesana sini. Ya udahlah karena tugas karena memang kita teh kudu, karena kita harus, karena wajib, karena kita teh pelayan Tuhan, karena gini, karena gini. Udah kasih dulu, kita kasih. Tapi kita belajar dari anak kecil ini. Dia bukan ngasih sisanya, yang ada pada dia dulu dia kasih. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah itu bukan cuman, itu adalah bicara tentang sikap hati kita. Boleh kita kelihatannya sibuk di gereja, boleh kita kelihatannya ini, tapi Tuhan tahu sikap kita, sikap hati kita, siapa yang kita prioritaskan. Nah oleh karena itu kita juga belajar bahwa waktu Yesus disalib juga itu apa yang Yesus lakukan semua itu prioritas kerajaan kok. Dia memprioritaskan hal kerajaan surga. Ya kita belajar bahwa melalui pesan ini bukan karena Tuhan gak peduli. Bukan Tuhan gak memprioritaskan kita, tapi gue kan pelayan Tuhan. Mestinya Tuhan prioritasin dong kita nih. Bukan masalah Tuhan gak prioritasin. Mungkin dalam hidup kita nggak terlalu memprioritaskan perkara kerajaan surga karena kita terdistraksi dengan urusan yang terlalu banyak ini yang akhirnya menyibukkan kita sampai kita lupa datang sama Tuhan, kita lupa membangun hubungan sama Tuhan. Kalaupun sampai datang juga kita memberikan sisanya gitu loh. Nah, oleh karena itu biarlah kita belajar semuanya. Kita percaya bahwa sebenarnya sampai hari ini hidup kita pun juga yaitu ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saya mau tutup dengan sebuah kisah. Ya, kejadian ini terjadi sama saya. Waktu itu kalau nggak salah, saya juga lupa tahun berapa ya. Saya waktu itu masih tinggal sama mama saya, sama orang tua saya ya. Satu hari ada RT yang datang ke rumah, RT. Nah kita gak ada di rumah tapi dia pesan sama orang yang di rumah. Katanya ada yang namanya Ibu Mutiara di sini ya. Nah bilangin sama dia ada orang yang mau kasih duit sekian katanya gitu. Ada orang yang mau kasih duit sekian. Betul kan? Ingat kan ceritanya? Ini kan bercanda apa tuh sampai akhirnya waktu pulang ke rumah pegawainya bilang, kasih duit, apaan ini gitu ya. Nah sampai akhirnya berjalan waktu tahunan, terus nggak lama kemudian saya dihubungi ada satu orang yang mengatakan bahwa, saya juga lupa ingat ceritanya, ada satu orang mengatakan bahwa gini, Bu, ini ada rumah yang di Salemba di Jakarta. Cie punya rumah di Salemba. Rumah yang di Salemba itu ada yang mau beli. Saya gak pernah punya rumah di Salemba. Gak pernah beli rumah di Salemba. Tapi dia bilang itu namanya atas nama ibu. Wah luar biasa gak? Luar biasa. Nah ternyata punya, saya gak pernah tahu. Saya tuh dicurangin sama, saya disuruh tanda tangan. Yang saya gak pernah tahu itu tanda tangan apa. Udah tanda tangan aja. Ternyata itu rumah yang dia mengatasnamakan rumah itu atas nama saya. Dan saya tanda tangan jadi saya sebagai pemilik. Saya gak pernah tahu. Nah sampai akhirnya kejadian kita terjadi perpisahan ya kan. Ya itu kan tetap rumah di Salemba rumah saya dong. Sampai ada yang mau beli, butuh tanda tangan saya dong gitu ya.
Nah akhirnya dia bilang, ya kalau saya tanda tangan saya akan dikasih uang segitu. Jadi yang RT bilang ibu akan dapat uang segini, ya memang kalau saya tanda tangan saya akan dikasih uang segitu kompensasinya. Nah tapi kan itu perjalanannya itu lama banget ya. Nah sampai saya nyekolahin anak ke luar negeri, ya kan, ke Australia, 2 anak gitu kan. Nah secara perhitungan pastilah sampai lulus bisa ya ngongkosin. Tapi ternyata kan kurs naik gitu kan. Nah akhirnya ada kebutuhan yang perlu biaya nih gitu ya. Akhirnya dong dari urusan yang ini akhirnya ke notaris dan sebagainya saya bawa cash lagi itu, saya sama Pak Ishak kita bawa cash gitu, bawa pulang uang, bener dikasih, dan uang itu dipakai untuk biaya anak-anak sekolah. Kita nggak pernah tahu, ya saya nggak pernah tahu, tapi Tuhan tahu bakal ada kejadian di mana saya butuh uang untuk anak-anak, di mana ada kurs naik, kita nggak pernah tahu itu kejadian itu, semuanya nggak pernah tahu. Tapi Tuhan lebih tahu. Dan Tuhan nyediain jauh sebelum, kalau nggak salah kejadiannya sampai jaraknya 8 tahun kalau nggak salah. Saya lupa ingat. Nah jadi artinya gini, dari kisah ini kita mau belajar gini, bahwa segala kesusahan yang akan kita hadapi, Tuhan jauh lebih tahu dan Tuhan mempersiapkannya jauh-jauh hari. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu membuang waktu kita untuk waduh gimana ya harus melakukan ini lakukan itu. Enggak, udah kita datang sama Tuhan aja, dia sumber, dia pasti nyediain. Nah oleh karena itu lewat kisah ini dan kemarin pun lagi kita komsel banyak kisah orang-orang yang ngalamin menyediakan Tuhan. Nah kita belajar bahwa nggak usah khawatir hari ini. Kalau memang belum ada jalan keluar, tetap kita punya Tuhan. Dia yang menyediakan. Dia tahu waktunya yang terbaik. Termasuk juga cari pasangan hidup, menikah juga. Jangan kita pikir, ayo dong kapan menikah. Bukan masalah menikahnya. Kalau kita punya cara pandang kita untuk kerajaan, saudara, kita ini kan bukan cuma sekedar kawin dan orang lihat, udah laku ya, bukan masalah itu. Masalahnya kan kita akan punya anak. Firman Tuhan bilang tentang generasi, bagaimana kita akan menghasilkan generasi ilahi. Bukan cuma sekedar menikah dan punya anak. Oh nanti kalau menikah itu yang terbaik umur segitu. Alkitab gak pernah bilang umur berapa. Oh kalau mesti cepat-cepat kawin nanti umur berapa lu? Hamil tuh paling bagus umurnya. Alkitab gak pernah bilang. Buktinya Sarah umur 90-an juga hamil. Punya anak dan anaknya hebat lagi. Kita gak pernah tahu. Tapi sistem pikiran kita inilah yang harus kita rubah. Apapun yang kita lakukan hidup kita ini tentang kerajaan. Karena memang kita adalah orang kerajaan, warga kerajaan surga. Amin. Nah oleh karena itu lewat pesan ini kita sama-sama belajar. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Demikian firman Tuhan.